Oh itu, wah, banyak juga nih Pak, alhamdulillah bisnisnya. Ini Sih, yang sementara ini yang baru kita lakukan. Tapi alhamdulillah. saya cuma itu saja, istilahnya ya mendorong dari belakang yang paling utama untuk pengelolaan ini kan yang muda. Kalau saya Betul. sudah tidak mampu lagi lah. Untuk itu, ini untuk tempat servis HP-nya. Wah, keren. Itu bagus. Ya, yang jelas, anu Mas, untuk latihan mandiri biar prihatin untuk meraih masa depan gitu. Ya, Pak Marzuni, iya ada itu Mas. Pak Marzuni jamu. Insya Allah ya sebentar lagi nih Pak sambil nunggu yang ini ngobrol-ngobrol. Insya Allah nanti ada ini Pak, Mas Aldi Sasmito atau panggilannya Mas Ito. Ini Mas ini yang biasanya sangat aktif sekali terkait dunia pengiklanan, dunia fotografi gitu-gitu. Semoga aja nanti bisa saling berbagi ilmu nih Pak, sedikit yang bisa diberikan kami semoga bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Atau mungkin sekalian saya coba ini ya, Nif apa langsung dimulai aja Nif ya? Saya sambil coba ini ya Pak, mungkin mau ngasih informasi terkait Mas. Halo Pak Marzuni. Halo, gimana? Halo. Halo, sebentar. Saya mungkin. Halo. Ya, itu tadi Pak Marzuni sudah keluar ya? Ada Pak, ada. Lagi beliau sedang apa namanya? Lagi ada keperluan seperti ini sambil nyambi yang lain. Mungkin sambil saya coba gitu. Ini ya Pak, sambil nunggunya saya coba informasikan terkait memberi informasi terkait Mas Ito itu siapa sih? Jadi saya coba saya coba buka di Instagramnya nih Pak. Ini saya coba kasih lihat bahwa ternyata Mas Ito nih karya-karyanya sudah luar biasa banget. Ini beliau adalah salah satu CEO di Bikin Bareng Kreatif, yaitu sebuah perkumpulan yang agensi tentang yang biasa untuk menceritakan terkait peliputan dan juga dokumentasi dan fotografi. Nah, semoga ilmu-ilmu beliau bisa diinformasikan ke kami ya. Tentunya sangat berharga banget. Mungkin saya coba contohkan salah satu video nih Pak, hasil karya Mas Ito dan lain-lain. Ini kalau nggak salah dari Mo. Ya, kurang lebih seperti itu Pak. Kayak beliau sudah sangat sering bergelut dengan dunia fotografi dan juga videografi. Harapannya semoga ilmu-ilmu yang beliau miliki dapat disalurkan ke teman-teman rekan pengrajin dan juga pengusaha di UMKM sehingga terdapat peningkatan. Contohnya nih saya coba kasih informasi aja Pak. Ini yang mereka lakukan sambil fotografi sambil beliau sering foto-foto ternyata, videografi dan lain-lain, dan alhamdulillah beliau sudah mengerjakan berbagai macam proyek. Kalau nggak salah ada banyak banget ini, ada dari temenin Telemedicine Indonesia, TEDx, ada Politeknik Perkebunan, Fatmanaba, OJK, Sabila, dan lain-lain. Wah, pasti seru banget Mas Sasmito. Kalau Mas Ito udah bisa komunikasi belum ya Mas Ito?
Oh iya, Mas itu kita mulai sekarang aja ya Mas itu ya. Oh iya. Oke, permisi. eh, sebelum kita mulai acara ini, saya sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah hadiri, kepada Pak Jumarko, terus juga ada Pak Marzuni dan lain-lain, terus juga kepada semua pengrajin, pengusaha di Forkom UMKM Segan, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dan juga sudah menyempatkan hadir untuk menonton acara ini. Insya Allah acara kali ini kami akan menceritakan terkait pentingnya foto produk dan juga pentingnya pelatihan dasar fotografi dan komunikasi visual dengan tema optimasi promosi berbasis daring melalui konten digital visual. Nah, acara kali ini akan dipimpin oleh Mas Ito sendiri. Mas Ito adalah CEO dari Bikin Bareng, yang seperti kayak kita tadi udah lihat video singkatnya terkait proyek-proyek yang beliau sudah pernah lakukan. Nah, untuk kurang lebih sebenarnya saat ini hanya berupa acara ringan saja, berupa pemaparan materi dari Mas Ito terkait sharing, tips dan juga trik, kurang lebih sekitar 70 menitan. Berikutnya langsung dilanjutkan oleh Rosid Kurniawan menceritakan terkait bagaimana untuk membuat Canva ya, membuat foto iklan menggunakan Canva, aplikasi Canva, agar produk menjadi lebih menarik untuk dilihat, namun dengan cara yang lebih mudah juga. Nah, untuk lebih kenal lagi dengan Mas Ito, mungkin bisa diceritakan diri Mas Ito. Gimana Mas Ito? Mungkin bisa mengenalkan ke Bapak Ibu yang lain, mungkin Mas Ito. Halo ya. Oh iya, monggo Mas Ito. Ya, ini langsung mulai presentasinya aja ya berarti ya? Iya, Mas Ito. Oke. Matur nuwun Mas Ito. Oh ya. Jadi perkenalkan, saya Aldi Rasasmito. Saya sebagai fotografer dan videografer di Bikin Bareng Kreatif. Ini bisa mendengar semuanya ya? Bisa Mas. Siap. Terus hari ini saya akan berbicara tentang basic fotografi dan nanti akan menyinggung sedikit tentang konsep-konsep dan teknis-teknis lain yang ada di kamera. Jadi sekilas, ini kami memiliki studio. Nah, ini studio kami. Udah ada beberapa portofolionya. Kami sering melakukan foto produk, lalu wisuda, dan lain sebagainya. Setelah itu, kami juga sering melakukan dokumentasi wedding. Ini beberapa portofolionya. Dan tidak hanya sebatas foto saja, namun juga video juga. Untuk sebagai awal mula, teman saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar dari komunikasi visual sebelum kita masuk ke fotografi itu sendiri. Untuk itu, waktu dan tempat kepada Mas Bintang, saya persilahkan. Oh iya, mantap. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Wijaya, bisa dipanggil Bintang. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan. Saya dibikin bareng sebagai Chief Executive Officer. Jadi sedikit menyinggung mengenai visual komunikasi. Untuk acaranya sendiri ini sepertinya ada miss karena kemarin bikin bareng di briefingnya untuk fotografi. Jadi untuk komunikasi visual kami kira ada narasumber yang lain, tapi ternyata jadi satu dibikin bareng ya. Jadi mohon maaf sebelumnya belum ada prepare untuk slide-nya. Untuk detailnya nanti lebih ke fotografinya. Tapi untuk menyinggung opening di apa sih komunikasi visual itu, jadi
bagaimana kita mengkomunikasikan, menyampaikan sebuah pesan menggunakan media visual. Jadi yang dapat diterima oleh indera penglihatan. Untuk menyampaikan sebuah pesan menggunakan media visual itu bisa melalui media online maupun offline. Kalau offline biasanya cetak melalui leaflet, brosur, dan poster. Kalau online bisa menggunakan media film pendek, video, itu termasuk merupakan komunikasi visual. Nah, untuk dasar-dasarnya untuk mengkomunikasikan visual, kita akan membahas singkat saja karena biasanya untuk membahas komunikasi visual cukup panjang. Yang bisa digunakan untuk membuat sebuah komunikasi visual yang menarik, Bikin Bareng mempunyai rumus tersendiri. Biasanya kami menggunakan yang namanya Super A. Jadi Super A itu yang pertama itu adalah simple, S-nya itu simple. Jadi bagaimana audiens atau segmen pasar kita ketika melihat sebuah pesan itu langsung paham apa yang dimaksud gitu. Itu yang dimaksud dengan simple. Yang kedua adalah U-nya itu unpredictable. Jadi kadang ada beberapa konsep yang disampaikan ke segmen pasar itu konsepnya itu out of the box. Kita sekali lihat biasanya langsung kok nggak kepikiran ya yang disampaikan menggunakan ilustrasi yang seperti itu. Semisal kita menggambarkan pesan mengenai kesehatan mental. Kesehatan mental digambarkan dengan gunung es. Nah, jadi di atasnya orangnya terlihat baik-baik saja, tapi ternyata di bawah gunung es itu terdapat problematika orang tersebut. Nah, itu ketika disampaikan biasanya orang langsung paham, tapi itu unpredictable, menggambarkan kesehatan mental menggunakan gunung es. Contohnya seperti itu. Lalu untuk yang ketiga yaitu P itu persuasif. Ketika kita menyampaikan pesan, kita mempunyai tujuan agar segmen pasar, si audiens ini tertarik untuk mengikuti pesan kita. Itu yang dinamakan persuasif. Jadi contoh kita bisa lihat iklan-iklan rokok gitu. Rokok membranding brandnya itu sebagai brand yang mainly. Biasanya kalau nggak boleh sebut merek ya, tapi beberapa iklan rokok kan tidak hard selling. Mereka tidak menggambarkan orang merokok di iklannya, tapi orang melakukan aktivitas yang manly. Nah, itu yang dinamakan sangat persuasif. Mereka membuat sebuah stigma baru bahwa merokok itu merupakan salah satu aktivitas yang laki-laki banget. Nah, seperti itu. Yang keempat yaitu E itu bisa edukatif atau entertain. Jadi selain kita membuat sebuah konten, kita juga harus memikirkan apakah konten itu akan entertain ke segmen kita atau konten itu akan mengedukasi. Banyak iklan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah itu edukasinya dapat tapi jarang yang entertain. Di nasional atau mungkin TV swasta, iklan yang dibuat pemerintah biasanya menggunakan media animasi gitu. Cukup edukatif, namun kadang animasinya masih kasar. Nah, itu entertain-nya tidak dapat. Tapi kalau kita bandingkan dengan iklan-iklan, contohnya iklan-iklan berbayar, perusahaan swasta yang besar gitu. Mereka entertain-nya dapat. Contohnya kita bisa lihat dulu ada yang iklan orang kepalanya masuk di magic jar gitu ya, itu di iklan sebuah supermarket terkenal gitu. Itu cukup entertain dan itu memorable. Ketika kita lihat kita langsung ngeh gitu. Apalagi ditambah dengan back song gitu. Lalu yang kelima yaitu R, itu harus reasonable. Jadi tadi udah super, yang kelima itu R itu reasonable. Reasonable itu kita membuat sebuah ilustrasi, kita memberikan pada konten kita itu sebuah shape, sebuah bentuk, tipografi atau warna itu harus reasonable. Kenapa kita milihnya warna biru? Karena biru itu calm. Atau kenapa logo-logo rumah makan waralaba, contohnya yang besar-besar ya, contohnya McD atau KFC gitu, kenapa logonya berwarna orange? Karena orange itu stimulan rasa lapar. Nah, itu harus reasonable ketika kita memberikan sebuah
visual ada research-nya dan itu banyak ditemukan di internet. Contohnya banyak dibahas di website Canva contohnya. Kalau nanti rekan-rekan mau mulai belajar mengenai warna, mengenai tipografi, bisa dibuka di websitenya Canva. Pun mengenai tipografi tulisan pun kita harus selaras dengan segmen pasar yang kita tuju. Contohnya, semisal kita mau mensegmen pasar kalangan menengah ke atas, itu biasanya menggunakan font-font yang serius. Contohnya Trajan Pro dan sebagainya. Tapi kalau kita mau membuat visual undangan ulang tahun anak-anak, biasanya kita menggunakan font-font yang kesannya child, playful gitu. Nah, itu semua komponen yang ada di desain visual itu harus reasonable. Kemudian yang kelima, yang keenam, yang terakhir ini yang paling penting yaitu adalah acceptable. Jadi ketika komponen super tadi sudah disusun, tapi komponen A yang paling belakang acceptable ini tidak bisa tidak ada, sama saja supernya itu tidak ada. Jadi kenapa kok acceptable ini sangat penting? Karena banyak karya seni yang dipublikasikan pada segmen pasar tertentu dinilai itu sangat baik tapi tidak acceptable. Akhirnya dia karya itu salah masuk pasar. Acceptable ini menjadi faktor yang penting ketika kita membuat visual content, karena apabila kita mempublikasikan karya kita, itu akan membangun sebuah branding. Ketika branding itu tidak bisa diterima atau branding itu malah memberikan stigma yang negatif, itu akan memperburuk citra yang kita bawa, entah itu perusahaan atau entah itu personal kita sendiri. Maka dari itu acceptable ini adalah komponen yang bisa diterima, itu menjadi faktor kunci dari membuat sebuah visual art gitu ya. Apabila sudah terbentuk super A itu, biasanya kalau dibikin bareng kreatif, kita lemparkan ke orang-orang terdekat dulu sebelum kita publish gitu. Kita menggunakan link design thinking ketika kita sudah membuat prototipenya, lalu kita akan share ke inner circle kita. Menurut teman-teman ini desainnya gimana? Menurut teman-teman apakah ini dapat diterima? Menurut teman-teman pesannya ini apa sih? Tanpa kita beritahu dulu pesannya yang kita mau sampaikan apa. Ketika nanti pesannya mereka ternyata sama dengan pesan yang akan kita berikan, berarti misi kita untuk persuasif itu sukses. Misi kita merumuskan simple itu dapat diterima karena itu orang langsung paham apa pesan yang akan kita kirimkan. Nah, seperti itu. Itu salah satu tadi beberapa komponen yang disusun oleh bikin bareng kreatif. Sensitivitas cahaya dari sensor digitalnya. Jadi misal ISO-nya itu 100, berarti gambarnya makin gelap. ISO-nya 1000, berarti gambarnya makin terang, tapi makin noise, makin nggak tajam. Seperti itu. Lanjut ke aperture. Aperture itu yang ada di lensa. Jadi ini itu lubang masuknya cahaya ke kamera. Itu bisa dilihat perbedaan settingan aperture. Jadi f3,5 itu makin gelap, f1,7 itu makin terang. Jadi angkanya semakin kecil, ini blade-nya ini dia bukanya semakin besar. Nah, itu karena lubangnya semakin besar, maka cahaya yang masuk ke kamera itu akan semakin banyak. Itu menghasilkan gambar yang lebih terang. Selain itu, selain gambar yang lebih terang, ini bisa kita lihat di F yang lebih tinggi angkanya, itu background-nya tidak terlalu blur. Kalau yang di F1,7 ini kita bisa lihat background-nya ini sampai blur. Nah, itu kita kan biasanya foto-foto terus belakangnya blur, wah kelihatan kameranya bagus berarti gitu. Karena aperture ini tadi dia pakai angka yang kecil. Setelah itu shutter speed. Shutter speed itu adalah jadi mekanisme kamera itu dia akan menutup shutter namanya shutter. Jadi kayak cekrek gitu.
Nah, ini kita waktu dia menutup ini, dia akan mengumpulkan cahaya dan mengkonversi menjadi gambar digital. Saat dia menutupnya lama, itu nanti cahaya yang akan terkumpul itu akan semakin banyak. Kalau menutupnya itu cuma sebentar, cetek gitu, itu namun apabila shutternya itu menutupnya lebih cepat, dia tidak akan menghasilkan gambar yang blur. Jadi untuk fotografi olahraga seperti itu misalnya, itu nanti lebih baik menggunakan shutter speed yang tinggi karena nanti gambarnya tidak akan blur. Apabila hanya memfoto barang yang tidak bergerak, itu pakai shutter speed yang rendah pun tidak apa-apa. Seperti itu. Lanjut. Setelah itu ke lensa. Jadi ini kalau kamera dasar aja itu biasanya kan ada zoom sama nggak zoom gitu ya. Biasanya ada zoom nggak zoom. Itu biasanya di situ di lensanya itu ada tulisannya, ada misalnya 18 sampai 55. Nah, itu 18 itu misal 16 sampai 100 gitu. 16 itu berarti semakin lebar gambarnya, 100 itu semakin ngezoom gambarnya, seperti itu. Nah, ini yang kadang menjadi sering salah kaprah. Apabila kita memang mau mengambil gambar yang lebar, itu sebaiknya kita memang menggunakan focal length yang rendah. Namun apabila misal dalam kondisi ini kita hanya memfoto satu orang gitu, maka lebih baik menggunakan focal length yang tinggi. Karena ini seperti yang kita lihat, background-nya jadi lebih creamy gitu, lebih nikmat kita lihat. Dan di focal length yang rendah, di gambar yang lebar, itu muka seseorang itu akan terdistorsi ini. Jadi mukanya kan aneh gini kan ya. Gitu. Jadi kalau semisal nih, ini tip yang pemula ini sering salah kaprah, bahwa kalau kita memang mau ngambil gambar yang satu orang itu semisal, itu lebih baik kita zoom lalu kita mundur. Lebih baik seperti itu. Misal jaraknya hanya seperti saya dengan laptop ini. Ini jaraknya segini aja. Oh ya udah kita lebarin aja gambarnya. Itu salah, jangan seperti itu. Makanya kita zoom, kita yang mundur. Nanti hasilnya pasti lebih bagus. Gitu. Lanjut. Ini anu lagi ya, ini di kamera lagi. Ini ada perbedaan sensor namanya full frame dan APS-C. Full frame dan APS-C ini adalah besar sensornya. Jadi semisal kita punya ini gambar seperti ini. Ini gambar yang dihasilkan lensa. Kalau kameranya itu full frame, dia akan menangkap gambar sebesar ini. Kalau kameranya itu APS-C, dia akan menangkap sebesar ini. Nah, ini akan menghasilkan bahwa kamera APS-C, kalau kita mau lebih ngezoom lagi, kita emanglah harus lebih mundur lagi, seperti itu. Dan kamera full frame ini biasanya lebih mahal. Kalau sensor-sensor di kamera smartphone, itu biasanya lebih kecil lagi dari APS-C. Biasanya paling cuma segini, gitu. Tapi sudah disesuaikan focal length-nya lensa dari kamera itu sendiri, tidak terlalu ngezoom, seperti itu. Oh iya, untuk perbedaan dari kamera smartphone, biasanya kan smartphone sekarang kan kameranya ada banyak, terus ada fitur live focus gitu semisal. Nah itu sebenarnya udah bisa dimanfaatkan. Cuman yang membedakan ini biasanya untuk gambar yang detail seperti ini, semisal gambar rambut yang hanya satu-satu seperti ini nanti biasanya akan tidak rapi potongannya karena smartphone itu hanya memisah background dan foreground-nya menggunakan software saja seperti itu. Jadi kalau pakai smartphone usahakan
objeknya itu jangan yang terlalu kompleks kalau mau menggunakan fitur bokeh-bokeh itu. Oh iya, blur-blur ini namanya bokeh ya. Gitu. Terus kita ke konsep selanjutnya. Ini konsep kita kalau foto itu selain tahu konsep, selain tahu teknis, kita harus explore di bagian konsep. Biasanya kalau explore teknis itu hanya, ini kalau semisal di perjalanan fotografi ya, semisal di perjalanan fotografi, explore teknis itu hanya sekitar 20%. Sisanya itu explore konsep. Itu explore konsep ini yang akan membedakan fotografer satu dengan fotografer lainnya. Karena perasaan seseorang akan melihat sesuatu itu akan berbeda. Nah, itu punya taste sendiri-sendiri, punya feel sendiri-sendiri. Maka sebenarnya nggak ada fotografer yang paling bagus, itu nggak ada sebenarnya. Fotografer yang kita paling suka, nah itu yang ada, seperti itu. Ini salah satu tahap awal. Ini kita langsung ke produk aja ya. Ini kita harus menyiapkan preparasi. Jadi produk yang mau kita foto, itu kita siapkan terlebih dahulu. Kita semisal mau foto sepatu, ya sepatunya disemir dulu, jangan sampai banyak lumpurnya, seperti itu. Misal mau foto baju, bajunya disetrika dulu atau di apa? Jangan yang berjamur seperti itu. Kalau mau foto makanan gitu, makanan ini sebenarnya lebih bebas lagi ya. Makanan kita semisal di produk aslinya ini sausnya hanya sedikit, tapi mau difoto sausnya sampai luber-luber, itu sebenarnya nggak apa-apa juga. Terus semisal ada yang bikin haus, ini semisal minuman. Kalau minuman kan kelihatan kalau yang bikin haus itu kan yang gelasnya itu sampai ada air-air menetes gitu. Nah gitu kita harus menyiapkan itu semua. Jadi nggak masalah teknis di kamera doang, tapi kita harus menyiapkan juga produk yang mau kita foto seperti itu. Selanjutnya, nah ini salah satu teknik untuk memotret produk. Ini konsep ini kekinian juga. Ini banyak dilakukan oleh anak muda zaman sekarang. Jadi ini tekniknya namanya flat lay. Flat lay itu kita taruh di lantai aja, cari lantainya yang bagus. Semisal ya ini lantai semen gini juga bisa karena dia cocok sama warna bukunya gitu semisal. Bawahnya itu hanya memakai kertas asturo aja taruh jadi bawahan. Namun yang menariknya di konsep flat lay ini itu adalah penataannya. Jadi semisal ini kita kalau semisal ini agak miring sedikit, nah ini agak miring sedikit ini kan. Ini sebenarnya agak mengganggu gitu. Karena flat lay ini lebih mengedepankan penempatan. Jadi orang nggak paham fotografi pun flat lay ini pasti bisa sebenarnya. Asal dia punya indera untuk menata yang baik. Jadi asal bisa ngerapiin barang, asal tahu komposisi yang baik, nah itu biasanya bisa. Ini bisa dilakukan dengan kamera HP juga, bisa banget. Karena biasanya yang membedakan itu kamera HP dan kamera profesional tadi kan biasanya blur-blurnya. Nah di sini karena tidak ada separasi antara objek dengan background, ini biasanya membuat foto dari kamera maupun HP itu biasanya jadi nggak berbeda. Seperti itu. Nah, untuk hiasan-hiasannya, ini kita bisa ambil dari mana aja. Semisal ini kayak seolah-olah hiasannya itu hiasan lagi masak, seperti itu. Tapi ini senada. Kalau mau masak, ya masak semua. Jangan yang sini mau masak, tapi yang sini alat-alat
palu atau gergaji gitu misalnya, itu kan nggak nyambung. Tapi sekali lagi tidak ada satu foto yang sangat baik, sangat bagus, karena di fotografi itu tidak ada pakemnya. Kalau menurut teman-teman sekalian ini bagus, ya udah nggak apa-apa. Seperti kata Mas Bintang tadi, itu sudah dijelaskan tadi, super eye tadi bisa dicobakan lihat ke teman-teman kerabat terdekat, ini fotonya bagus apa enggak gitu. Nah ini kalau ini biasanya properti standar. Misal kita lagi ke warung kopi gitu, terus ya udah biasanya ini properti seperti ini ada semua biasanya. Langsung kita tata saja seperti itu. Kalau ini flat lay tapi menggunakan model, nah itu bisa juga. Rambutnya dihias pakai bunga-bunga gitu, cakep. Lanjut, kita juga bisa memoto produk menggunakan model. Nah, ini seperti foto di kiri atas dan kiri bawah. Ini foto buku seperti tadi, tapi pakai model. Jadi ini kita explore lebih banyak sudut. Nggak cuma dari atas saja, seperti flat lay tadi. Ini kita bisa explore lebih banyak sudut. Tapi sekali lagi, ini apabila objek dengan background-nya itu lumayan jauh, nanti pasti akan terasa perbedaan apabila menggunakan kamera HP dengan kamera profesional, seperti itu. Jadi apabila akan menggunakan model dan terpaksa menggunakan kamera HP, usahakan objek dengan background-nya itu jangan terlalu jauh. Seperti itu. Terus ini jadi ini semisal kita mau foto rock. Kita boleh nggak cuma foto rocknya saja, tapi kita mau foto seorangnya gitu. Berbeda sama jam ini, kita misal wah masih modelnya elek, wah nggak usah dilihatin mukanya, ya udah kita tanin jamnya aja seperti itu. Terus ini juga nih, ini sebenarnya dompet, sebenarnya produknya dompet, tapi kita menggunakan paras-paras model yang cantik-cantik untuk menarik perhatian netizen, seperti itu. Terus hal yang paling dasar kalau kita mau bikin karya, itu pasti kita punya referensi. Sejago apapun seseorang di bidang art, mau sejago apapun misal sutradara gitu, Joko Anwar gitu semisal, pasti dia punya referensi. Nah, kita sebagai orang yang mau memfoto itu juga harus punya referensi. Lalu kita menerapkan ATM, amati, tiru, modifikasi. Dari referensi ini, apa yang menurut kita kurang, kita harus perbaiki dan diubah sedikit-sedikit, sesuaikan dengan kondisi yang ada di studio kita, gitu semisal, atau ya yang budget yang ada, gitu semisal. Nah, ini referensinya bisa kita dapat di internet banyak, tapi biasanya paling banyak itu ada di Instagram atau Pinterest. Kalau ada referensi lain juga biasanya banyak juga. Nah, ini hal yang sangat penting juga. Lighting itu akan membuat foto kita itu, apabila kita memperhatikan lighting, foto yang awalnya terlihat biasa aja, itu nanti akan menjadi luar biasa. Gini, ada dasarnya. Jadi menurut sejarah, lighting di fotografi itu diciptakan hanya untuk penerangan. Semisal kita fotonya di ruangan yang sangat gelap, lalu kita membutuhkan pencahayaan. Nah, kita bisa menggunakan
lighting. Nah, itu awal mula kenapa lighting diciptakan. Namun di era modern seperti ini, lightning ini malah justru digunakan untuk explore teknik-teknik tertentu dan menciptakan feel tersendiri. Well, keren. Lanjut. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ini sebenarnya di ruangan ini, waktu saya mengambil ini sebenarnya ruangannya udah terang. Tapi saya mau menciptakan mood tertentu dengan menambahkan lighting. Nah, ini lighting kenapa bisa warnanya merah? Itu lampu biasa. Saya beri kertas mika warna merah. Saya taruh di sebelah kanan sini. Dan sebelah kiri untuk menciptakan bayangan berwarna biru ini, saya menggunakan kertas mika warna biru. Dan intensitasnya lebih besar yang kanan daripada yang kiri. Jadilah foto ini. Nah, ini foto pakai HP pun hasilnya akan seperti ini juga pasti. Karena tidak ada separasi antara objek dengan background. Lanjut. Nah, ini lightning untuk menciptakan artistik juga. Ini sebenarnya foto ini diambil outdoor, dan kamera saya sebenarnya bisa saja mengambil bagian ini dan ini, bisa saja. Cuman untuk menghasilkan mood tertentu, saya justru gelapkan dan saya manfaatkan asal cahaya. Ini cahaya matahari dari sini. Ini akan menciptakan keunikan tersendiri seperti itu. Nah, ini gambar ini saya ambil waktu subuh. Itu benar-benar gelap, bahkan mata pun tidak bisa melihat. Nah, ini saya menggunakan lighting untuk pencahayaan, bukan hanya sekedar untuk menciptakan mood. Ini bisa terlihat, ini lighting ada dua arah. Yang pertama dari sini, dan yang kedua dari sini. Ini makanya daerah sini ini gelap seperti itu. Nah, ini tadi, ini kita bisa menggunakan cahaya yang sudah tersedia atau menggunakan lampu. Ini source-nya, asal cahayanya. Apabila nggak menggunakan lampu, pakai cahaya matahari pun bisa. Cuman kita harus memanfaatkan saat-saat tertentu. Biasanya cahaya yang bagus matahari itu antara sunrise atau sunset. Sunrise itu biasanya bagusnya sekitar jam 6 sampai 7 biasanya. Ya, 6 sampai 8 lah mungkin. Lalu waktu golden hour atau biasanya sore hari, itu biasanya paling dicari-cari. Biasanya sekitar jam 3 atau jam setengah 3 sampai jam 6-an. Sampai mataharinya terbenam. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini bahkan fotonya blur. Seperti itu. Nah, ini kalau kita mempunyai lampu. Kalau kita mempunyai lampu, kita bisa menciptakan sumber-sumber kita sendiri. Kita breakdown satu persatu. Nah, kalau yang ini cahayanya ini dari atas ini kelihatan ya, kerasa ya. Ini di belakangnya ini ada bayangan-bayangan seperti ini. Ini diambil pakai HP pun pasti hasilnya akan seperti ini karena ini tidak ada separasi antara objek dengan background sekali lagi. Lalu ini menggunakan dua cahaya. Pertama dari sini sebagai key light dan saya tambahkan fill untuk sedikit menghilangkan bayangan dari sebelah kiri. Terus kalau yang ini cewek melet ya. Ini cahayanya dari belakang seperti itu. Nah, ini cahaya dari belakang ini menciptakan efek tersendiri. Rambutnya bisa bercahaya seperti ini. Selain dari belakang ini juga dari depan samping dari sini. Lanjut.
Nah, ini kita kalau punya beberapa lampu, ini kita bisa menggunakan setup ini. Jadi pertama itu kita punya key light. Key light itu cahaya utamanya. Yang kedua itu fill. Fill itu pengisian, hanya sekedar pengisian. Hair itu cahaya yang diarahkan ke rambut, dan background itu biasanya untuk menghilangkan bayangan. Nah, ini angle-angle-nya. Biasanya front ini dari depan atau sekitar sini atau sini, itu biasanya untuk menciptakan key light untuk cahaya utamanya. Nah, side ini tadi, ini biasanya untuk menghilangkan bayangan itu tadi, atau biasanya di bagian kiri atau kanan daerah pipi, itu biasanya nanti ada separasi dari objek ke background, karena daerah ujung-ujungnya itu biasanya nanti akan sedikit lebih terang. Kalau rim itu dari belakang kanan, itu biasanya menciptakan mood hampir seperti ini, tapi lebih tidak kasar. Dan yang terakhir itu backlight. Nah, ini backlight ini biasanya harus ditutupi oleh model. Kalau rim kan nggak bisa dari luar frame seperti itu. Nah, ini kita tebak gambar. Kita coba analisa. Ini cahayanya kira-kira dari mana? Saya beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Kiri atas. Dari kiri atas bisa. Kalau menurut analisa saya, ini berasal dari sini sehingga menghasilkan gambar ini, dan dari sini sehingga menghasilkan bayangan ini. Nah, itu. Jadi kita kalau melihat referensi di internet, kita harus jeli ini cahayanya dari mana seperti itu. Nah, ini nggak ada gambar blur, maka gambar ini sebenarnya diambil pakai HP pun sebenarnya bisa. Lanjut. Tebak gambar lagi yuk, pasti bisa. Depan kiri. Nah, ini gambarnya, ini cahayanya dari sini. Ini pakai cahaya matahari pun sebenarnya bisa. Semisal ini kita punya meja, terus sampingnya sini kita punya jendela, jendelanya dibuka dikit. Nah, nanti biasanya akan menghasilkan cahaya seperti ini. Tapi jangan siang hari. Kalau siang hari mataharinya masih di atas. Pakai cahaya matahari yang mataharinya udah turun. Biasanya akan menghasilkan gambar seperti ini. Ini sekali lagi diambil pakai HP pun bisa, karena tidak ada separasi antara objek dengan background. Seperti itu. Terima kasih. Sekian pemaparan teknik-teknik saya. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Sewaktu dan teman, saya persilakan ke Mas Ian lagi. Wah, mantap banget Mas Ito sama Mas Bintang tadi ya. Tadi ada tentang super A, kayak simple, unpredictable, educative, reasonable, sama acceptable. Terus juga ada yang ngebahas tentang basic-basic fotografi, terus juga terkait properti-properti yang ada nih. Mungkin Mas Ito, yang paling ditunggu-tunggu mungkin terkait gimana caranya, ini Mas Ito, yang kayak tadi Mas Ito cerita tentang properti, bagaimana caranya kita bisa membuat properti yang semurah mungkin. Kayak tadi Mas Ito sempat cerita kan, kayak bisa pakai lantai semen, kertas asturo, terus juga pakai kertas mika. Nah, harapannya pengusaha atau teman-teman pengrajin dan juga yang punya usaha dan ingin memfoto bisa melakukannya di rumah dengan menggunakan biaya yang lebih murah. Kalau nggak salah ya Mas Ito, benar nggak sih kalau misalkan kita tuh bisa loh ngeprint background terus ditempel sebagai stiker, terus ditempel untuk menggantikan foreground gitu ya Mas Ito ya? Bisa banget. Sekali lagi, ini konsep flat lay ini
sangat luas. Nih semisal mau ngeprint background gambar menara Eiffel gitu semisal, mau dijadikan background, terus produknya kita taruh di atas kertasnya, kita foto pakai HP, itu bisa banget. Atau enggak, kita semisal punya studio nih, punya workshop, kita punya alat-alat banyak. Itu biasanya alat-alat itu biasanya bisa banget digunakan sebagai properti, asal alat-alatnya jangan yang tayangan, jangan yang udah soek atau apa gitu. Itu biasanya bisa banget. Pokoknya pergunakan barang-barang yang sudah ada aja. Kalau semisal di foto kanan atas ini kacamatanya juga punya teman, ini duit bawa, terus ini jamnya yang lagi dipakai jam tangan, dan kebetulan lagi bawa baju ganti. Nah ini bisa banget dipakai. Jadi nggak melulu properti ini kita harus beli. Jadi yang kita udah punya pun sebenarnya bisa. Mau pakai hiasan rambut orang pun sebenarnya bisa. Jadi sekreatif mungkin seperti itu. Oh ya, bahkan itu ada batang pohon ya Mas ya? Ya, batang pohon pun bisa. Ini ada batang pohon di sini ini. Bisa banget. Mantap. Atau enggak, biasanya misal produk ada yang setengah jadi atau pakai bahan bakunya, itu pasti akan membuat foto lebih menarik juga. Seperti itu. Oh, ada yang mau tanya nih Mas, mungkin Mas. Terkait ini, Ya. Biasanya tuh kalau misalkan yang dalam hal foto-foto gitu kan ya, kadang tuh yang masih jarang, kalau Mas kan kebetulan udah sangat amat sering foto ya Mas ya. Kadang-kadang tuh ada yang dalam arti kayak bapak-bapak atau ibu-ibu yang masih jarang foto suka ngeblur, itu biasanya gimana ya Mas ya, supaya nggak ngeblur ya Mas ya? Kalau ngeblur ya, kalau di kamera HP itu biasanya kita pencet sebelah bagian yang mau kita fokus, itu biasanya udah fokus. Tapi sekali lagi, kalau tempatnya gelap, biasanya itu yang paling berpengaruh itu shutter speed. Jadi karena kamera HP itu biasanya memiliki ISO yang rendah, biasanya kalau kamera itu ISO-nya bisa sampai 6400, tapi kalau HP itu biasanya sampai 800 doang. Maka dari itu kalau kondisi gelap, biasanya shutter speed di kamera HP ini sampai sangat lama nge-shutternya. Jadi untuk menghindari blur, jangan sampai kita megang kameranya ini getar. Nah itu kalau kondisi gelap. Tapi kalau kondisi lagi terang, ya itu tadi, kita pencet aja sebelah yang mau kita fokuskan. Seperti itu. Oke. Atau mungkin ini Mas, mungkin bisa diceritakan tips trik yang terkait lighting, Pak. Misalkan nih Mas, di rumah adanya lampu belajar atau lampu yang neon untuk bikin box, studio box gitu yang sederhana, Mas. Mungkin bisa ada saran nggak ya Mas ya? Supaya tetap bisa melakukan foto tanpa mengeluarkan budget yang ya mungkin masih baru membangun bisnisnya nih Mas. Oh iya. Jadi mau pakai lampu apapun sebenarnya bisa. Mau pakai lampu belajar, mau pakai lampu sentir, mau pakai lampu senter, itu pun sebenarnya bisa, mau lampu apapun. Semisal kita mau membuat pakai payung. Nah, habisnya pakai payung. Misalnya kita punya lampu halogen gitu, misal buat perkumpulan warga gitu semisal. Nah, kita punya halogen, dipakein di depannya dikasih payung warna putih, itu biasanya menciptakan cahaya yang hampir udah sama kayak cahaya di studio. Seperti itu. Jadi intinya kalau lampu halogen itu biasanya kalau disinarin langsung ke objek itu biasanya terlalu kasar. Nah, biasanya untuk menghaluskan cahaya itu biasanya pakai softbox atau umbrella. Nah, kalau umbrella ini nanti cahayanya itu nyebar, tapi kalau softbox itu nggak ada gambarnya. Kebetulan nggak ada gambarnya, jadi softbox itu
Oh iya, saya ambil Mas ya. Oh, Jadi itu seperti ini. Bisa kelihatan semuanya? belum Mas. Di foto, di videonya. Di videonya. Oh iya iya iya. Oh iya. Ya, itu seperti ini. Jadi ini tuh sebenarnya ini hanya kain warna putih. Ini mau pakai kain beli kiloan pun juga bisa sebenarnya. Terus nanti lampunya dimasukin ke sebelah belakang sini. Nih. Sebenarnya mau bikin kayak gini pun, kalau kita kreatif, sebenarnya bisa. Berarti pakai lampu yang ada di rumah juga bisa Mas ya? Lumayan mengirit biaya juga ya? Pakai Mau soft pakai lampu halogen, mau pakai lampu LED, mau pakai lampu ruangan gitu, bisa banget. Lampu belajar. Biasanya kalau produknya kecil, pakai lampu belajar, asal mejanya udah bersih, itu biasanya udah bagus. Oke. Atau ini Mas, ada tambahan nih Mas, mau tanya terkait ini. Kan kebetulan di kecamatan ini kan lagi cukup ramai terkenal dengan ini ya, dengan kebun belimbingnya. Kira-kira Mas punya ini nggak Mas? Punya masukan nggak? Saat ini namanya Jogja Star Garden. Di situ tuh banyak foto-fotonya, salah satunya adalah menggambarkan terkait orang-orang yang berkunjung di situ. Kayak contohnya, mungkin tak kasih gambar ya, terkait lagi menikmati wisata petik buahnya gitu loh. Mungkin Mas bisa ngasih masukan nggak ya Mas? Kira-kira kalau misalkan untuk menceritakan keseruan itu harus seperti apa ya Mas ya? Ini kurang lebih seperti ini Mas. Sorry salah. Iya, bisa, saya bisa langsung. Jadi pertama-tama, kalau kita mau pakai orang, usahakan orangnya itu good looking ya. Usahakan orangnya itu bisa menarik perhatian. Biasanya kalau cakep atau ganteng, orang tuh udah lihat duluan. Nanti pasti baca, oh ini di sini gitu. Jadi kalau mau pakai orang di frame, usahakan itu ganteng atau cakep atau cantik dulu. Itu pertama. Terus kedua, ekspresi itu penting banget. Gimana kita mengarahkan model itu penting banget, dan itu sebenarnya cara kita berkomunikasi aja. Misal kita pengen moodnya nih fun, misal kita mau foto tapi pakai background misal yang asik-asik, misal kan nanti akan membawa model ini ke mood yang kita inginkan, seperti itu. Jadi pertama-tama kalau mau pakai model, usahakan ganteng atau cakep. Terus kedua, mood dalam foto, modelnya jangan sampai, kalau mau senang ya senang beneran, jangan setengah-setengah, seperti itu. Itu bisa diusahakan tadi pakai alunan lagu atau pakai apa seperti itu. Terus saran juga, kalau tempat wisata gitu, itu saran aja ini pakai beberapa model. Misal ada model keluarga, ada model pasangan, ada model grup bermain gitu. Jadi ini kita punya segmen-segmen tersendiri, orang yang kira-kira bakal main ke situ. Jadi semisal ada orang pacaran lagi megang belimbing gitu semisal, atau ada grup sekelompok orang cewek-cewek gitu lagi ngerumpi di situ gitu. Jadi kita perkirakan audiens yang bakal datang ke situ siapa aja, seperti itu. Oh, berarti nggak harus itu ya Mas ya, nggak harus semua orang muda ya, ternyata bapak-bapak, ibu-ibu pun bisa untuk menggambarkan situasi dan juga target pasarnya ya Mas ya? Bisa banget, soalnya yang mau aki-aki pun di iklan-iklan pun masih banyak gitu. Oh, betul. Sekali lagi
kita usahakan yang menarik, good looking. Kalau enggak, biasanya kalau di video atau apa gitu, nenek-nenek atau kakek-kakek itu diakali misal yang agak lucu gitu, misal. Nah itu seperti itu di anu sendiri, di variasi sendiri seperti itu. Berarti mungkin saran untuk yang terkait objek wisata mungkin lebih beramai-ramai lagi ya Mas ya, untuk menimbulkan kesan Evan-nya itu lebih berkarakter lagi, lebih semangat, senyum, supaya menunjukkan bahwa objek wisata tadi itu benar-benar nyaman, seru gitu ya Mas ya. Iya, betul banget. Ada yang mau tanya? Harus ingat peraturan Vokaleng. Oh iya, bukan Vokaleng. Jadi kalau wisata itu tadi itu rawan terjadi miss ini. Jadi kalau semisal mau motret pemandangan itu jangan lupa pakai yang lebar sekalian. Kalau mau motret orang jangan lupa pakai yang di zoom aja terus kita yang mundur. Mantap Mas Ito. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nanggapin atau mau tanya terkait atau diskusi terkait gimana sih kalau misalkan foto-foto, misalkan mau meningkatkan jualan atau bahkan apapun itu boleh. Atau mungkin gimana, ada yang mau tanya? Mau tanya gini Mas? Mas Ito mau tanya, kalau misalkan ini Mas, produknya itu kan terkadang kan kita kan juga nggak bisa memungkiri kalau misalkan produk nggak semuanya harus produk yang modern ya Mas ya. Ada produk-produk yang mungkin lebih ke makanan tradisional. Mungkin punya saran nggak ya Mas, kira-kira untuk foto tuh harus seperti apa ya Mas? Misalkan kayak properti pendukungnya kah, atau bahkan background-nya, apakah background-nya pakai bata expose atau seperti apa, atau semen poles atau seperti apa ya Mas ya? Kalau untuk mau tradisional atau modern sebenarnya mau pakai properti apapun tuh sebenarnya bisa. Cuman sekali lagi nggak ada foto yang bagus banget, nggak ada yang foto yang jelek banget. Itu semua tergantung referensi. Tapi kalau mau menciptakan feel yang agak tradisional, yaitu kita bisa pakai misal batu bata tadi bisa di tembok-tembok gitu semisal, atau joglo-joglo gitu, itu bisa banget. Atau ini, jadi kalau produk tradisional justru diberikan properti yang modern, entah lampu belajar yang modern yang warnanya putih atau yang futuristik gitu, itu biasanya akan pop up, akan apa istilahnya, akan menonjol seperti itu. Jadi kalau produkku tradisional itu propertinya harus tradisional, nggak melulu seperti itu. Jadi dalam fotografi itu sebebas-bebasnya seperti itu. Kalau terkait ini Mas, misalkan nih, kalau misalkan kadang kan kita jual produknya tuh lebih dari satu ya Mas ya, misalkan kayak variasinya banyak, apakah kita tapi beda-beda gitu Mas, variasi dalam artian kayak A sama B itu beda banget, jauh banget gitu loh bedanya. Apakah kita perlu untuk menggambarkan semuanya dalam satu postingan gitu, atau dipisah-pisah aja ya Mas ya, kalau misalkan sangat jauh? Kalau menurut saya itu tergantung segmennya. Jadi kalau misal produk ini itu segmennya ke anak-anak, produk ini segmennya untuk bapak-bapak, itu mending dibedakan aja. Tapi kalau semisal itu produknya itu hanya sebagai variasi, itu mending dijadiin satu aja. Jadi misal satu foto atau fotonya di sebelahin gitu-gitu. Itu jadi orang akan memilih, oh ini. Tapi kalau semisal itu emang beda segmen pasar, orang ini kok aneh, ini kok ini yang aku suka, tapi ini kok aneh, jadi kayak nggak nyambung gitu. Jadi tergantung segmen pasar juga seperti itu. Mantap Mas. Ayo teman-teman, mungkin ada yang mau nanggepin atau mau cerita-cerita terkait yang biasanya terjadi, misalkan kayak teman-teman dalam melihat sebuah iklan atau produk yang ada di ini, mungkin bisa ngasih masukan atau jadi bahan diskusi juga boleh banget. Boleh banget. Ini saya di sini bukan menggurui ya, jadi kita di sini sharing. Oke Mas.
Atau mungkin Mas punya saran nggak ya Mas ya? Tadi Pak Marzuni sempat cerita, terkadang sebenarnya kan RKS atau Rumah Kreatif Sleman tuh menyediakan tempat untuk fotografi ya Mas ya. Kayak contohnya sebagai apa sih namanya pengabdian ke masyarakat Sleman untuk difotoin gitu loh kalau nggak salah di studionya. Tapi kan kendalanya untuk Pak Marzuni itu beliau kan furniture ya Mas ya. Furniture tuh agak-agak berat dan susah movingnya. Terus juga lokasinya kecil. Kira-kira bisa nggak sih Mas kalau di outdoor tuh kita foto-foto kayak gitu, jadi nggak harus di studio gitu loh Mas. Bisa banget, bisa banget. Jadi sekali lagi fotografi itu nggak ada batasnya. Kita mau foto di air, mau foto di mana itu nggak apa-apa. Semisal ini ada satu furniture nih, semisal ada satu furniture lemari gitu misal. Lemari kita taruh tengah sawah, itu pasti akan pop up. Wah, ada lemari di tengah sawah itu. Jadi justru hal yang jomplang, apa istilahnya jomplang, hal yang bertabrakan itu justru malah menciptakan perasaan kayak menonjol seperti itu. Jadi bisa banget kayak mau di studio asal studionya rapi bisa banget, mau di mana aja sebenarnya bisa. Gitu. Mantap Mas. Atau mungkin ini gini Mas, pernah sering lihat juga kan ya kalau misalkan kadang tuh banyak orang yang foto belakangnya itu tanaman-tanaman yang ada di rumah itu loh Mas, yang di tembok tuh suka ada tanaman-tanaman, itu juga bisa meningkatkan ini ya Mas ya, lebih kontras ke barang yang kita jual ya Mas ya. Iya, itu bisa banget tuh. Itu lagi hits, lagi kekinian. Jadi pokoknya kita perbanyak referensi aja. Itu tadi referensi kekinian itu. Jadi tanaman-tanaman merambat di tembok itu sekarang lagi hits, lagi banyak orang yang mau foto di situ. Itu mau buat produk juga cocok banget itu. Mantap Mas itu. Atau mungkin kalau misalkan teman-teman saat ini ada yang mau ditanggapi lagi atau mau langsung ke Rosid ya Rosid? Kira-kira gimana Rosid? Gimana Rosid? Rosid. Nggak ada suaranya? Sid. Halo. Halo, gimana? Langsung dilanjut ke kamu aja, Rosid. Gimana? Oke? Oke. Kalau itu saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mas Ito. Assalamualaikum, dadah Mas Ito. Thank you. Berikutnya akan ada penyampaian materi terkait gimana sih caranya untuk membuat iklan di handphone yang menggunakan aplikasi Canva ya Rosid ya. Untuk waktu dan tempat dan juga kesempatannya akan saya berikan ke Rosid dan Rosid yang akan memimpin. Terima kasih Rosid. Oke, baiklah. Selamat sore, Bapak semuanya. Pak, jadi di Canva tuh ada apa aja sih sebenarnya? Sebentar saya akan menampilkan di layar. Terlihat.
Ya pakai wifi ku aja bisa kok. Kalau misalnya udah selesai, bangunin ya kalau misalnya mau kemana itu. Halo, cek. Nah, di sini di Canva itu ada banyak banget template ya. Eh, nanti kalau misal bapak-bapak udah masuk ke website Canva, bisa bisa ke template gitu. Misal di media sosial, di sini ada cerita Instagram, kiriman Instagram. Dan untuk pribadi ini bisa juga seperti undangan, kartu. Kemudian untuk bisnis bisa juga untuk presentasi, situs web. Pemasaran juga ada, dan di sini di Canva juga kabar baiknya tuh sudah ada template yang memudahkan kita untuk memberikan konsep yang baik buat postingan kita. Saya misalkan salah satu template ya. Misal kita scroll ke bawah, cari yang sesuai dengan tema atau konsep yang kita ingin buat. Misal di sini saya ingin iklan Instagram. Tinggal klik, terus nanti ketemu deh di sini langsung tergambar terpampang konsep dari yang tadi yang sudah diklik. Contohnya yang tadi yang ini nanti sudah terpampang di sini. Tinggal kita edit-edit. Nah, kalau misal kita tidak puas dengan template yang di sini, bisa nih di sini kita cari-cari di template, di menu template sini. Di sini banyak banget referensi untuk mencari template jika tidak sesuai dengan yang tadi, yang setelah kita klik. Untuk kita mengedit di sini, kita bisa mengunggah gambar. Di sini saya contohkan, unggah gambar. Kemudian dari komputer, bisa juga dari Facebook, Instagram, atau Dropbox. Terus tinggal pilih gambar yang di file. Misal aku ingin mengupload gambar. Wah, parah. Misalkan udah diunggah, nanti filenya tuh keluar. Di sini semuanya keluar. Misal aku udah ngunggah gambar yang brownies ini. Kalau ingin menampilkan di bagian display desain, kita tinggal drag, kemudian tinggal ditempatkan di sisi foto yang ingin diubah, tinggal tunggu loading, nanti bisa keluar gambar ini di display sini. Kemudian untuk selain fitur itu, di Canva juga ada fitur elemen, di mana di sini tuh terdapat beberapa elemen. Yang pertama tuh ada kisi. Jadi kisi itu seperti untuk mengisi gambar-gambar template dari satu layar besar sini. Misal, saya contohkan bagian ini. Nanti seluruh layar benar-benar bisa di drag foto. Misal yang tadi ini di drag ke sini. Nanti semua gambar bisa di sini. Seperti itu kalau misal di bagian kisi. Kemudian untuk bagian bentuk, saya juga akan contohkan. Misal lingkaran, kita tinggal drag, terus di sini bisa deh untuk bentuk lingkaran di dalam layar. Kemudian untuk stiker, nah stiker ini memfasilitasi kita untuk
penampilan video iklan, kita bisa klik, terus nanti di sini tampil stiker, misalnya ini stiker es krim. Di sini juga ada bagan, dan juga ada gradient, yang biasa untuk iklan-iklan poster biasanya memakai gradient ini. Kemudian untuk desainnya rumit, ada juga seperti di bawah-bawah biasanya ada tampilan-tampilan desain rumit untuk membantu kita menempelkan di display. Contohnya, aku pengen nyontohin yang bagian ini. Buah strawberry biru tinggal di drag. Nanti bisa tampil stroberinya di sini. Di sini juga ada fitur menghapus, salin, serta tanda plus itu untuk menambah slide display seperti itu. Sebentar karena ada kendala macet. Nah, kurang lebih seperti itu untuk fitur di Canva. Kita bisa mengedit-edit sesuai dengan keinginan kita. Misal di sini saya pengen nampilin bagian iklan yang sudah saya buat. Nah, iklannya tuh bisa berubah seperti ini. Tinggal kreativitas dari kita masing-masing untuk mendesain dari display. Oh ya, untuk gambar tahu, ini misal makanan di sini, dan di belakangnya itu tidak ada background atau apapun gitu, cuma benar-benar gambar makanan. Di sini aku bakal kasih tips, yaitu saya memakai website remove background. Bapak-bapak bisa klik, nanti muncul seperti ini kurang lebih. Nah, kalau misal untuk ini saya refresh karena tadi saya untuk percobaan. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nanti kalau misal bapak-bapak sudah memfoto, misal makanan brownies gitu ya, di foto. Nah, usahakan tuh browniesnya benar-benar cuma ada makanan brownies sama misalnya ditaruh di lantai dan tidak ada objek apapun supaya lebih memudahkan kita dalam menghapus background tersebut. Contohnya aku upload image, caranya yaitu upload image. Kemudian pilih file dari sini, misal ini tahu. Terus tinggal di open. Nah, di sini otomatis dari sistem akan memproses sehingga background-nya itu akan hilang. Tinggal di download, nanti muncul di sini. Terus saya sudah mengupload di sini, tinggal diklik unggah gambar. Sini, remove background. Terus tinggal terlampir di sini kan, sudah terlampir. Sebentar. Nah, ini contohnya yang tadi sudah dihilangkan background-nya. Jadi di belakangnya tuh nggak ada apa-apa. Benar-benar cuma gambar tahu sama piringnya saja. Yang di-drag ke sini. Oh, tidak. Nah, sudah terlihat sedikit menarik menurut saya kalau misalnya seperti ini saja.
Kemudian untuk tulisan-tulisan, di sini ada fitur teks, diklik. Nah, di sini bisa menampilkan tulisan-tulisan yang ingin ditampilkan di desain kita. Misal aku tambahkan judul. Nah, di sini misal siap antar. Siap antar. Nah, untuk dari jenis tulisan ini yang siap antar, kita juga bisa memilih. Caranya lihat di atas ini. Nah, di sini ada semacam tulisan Open Sans Extra. Ini adalah font dari siap antar itu sendiri. Kemudian diklik. Dan nanti muncul beberapa pilihan opsi dari font di kiri layar. Misal aku tinggal diklik. Nanti di sini memproses dan langsung berubah gayanya seperti gaya lato. Kemudian ini juga bisa diubah-ubah posisinya. Tinggal diklik. Kemudian diposisikan di tempat yang diinginkan. Misal saya ingin di tempat di tengah-tengah atas. Nah, di sini juga ada opsi jika ada garis-garis di tengah-tengah berarti sudah siap untuk di tengah-tengah layar. Nah, seperti ini kurang lebih. Kemudian untuk tulisan di bawahnya juga bisa tinggal diklik lagi bagian sini, bagian teks, dan tulis misalnya siap antar area Jogja. Untuk tips saja untuk pemilihan font akan lebih menarik jika fontnya itu berbeda. Jadi setiap judul seperti itu. Jadi fokus dari sang melihat promosi kita itu berbeda antara satu layar dari layar lain sehingga terlihat menarik dan beragam. Nah, siap antar daerah Jogja nih. Untuk tulisannya sendiri bisa diubah ke warnanya berbeda. Caranya tinggal klik bagian yang ada elemen A, kemudian di bawah ada warna-warni, diklik. Nah, kita memilih warna yang sesuai kita inginkan. Misal saya ingin warna abu-abu. Nah, di sini nanti mengubah sendiri warnanya menjadi abu-abu. Seperti itu. Saya ubah lagi ke hitam. Kemudian untuk mempercantik di sini ada elemen. Jadi di elemen tuh banyak banget yang tadi saya ceritain. Ada banyak banget opsi yang bisa kita pilih. Contohnya segitiga. Kemudian ini bisa dikecilkan juga ukurannya, tinggal di-drag sesuai dengan yang kita inginkan. Digeser. Nah, ditekan dan digeser. Kemudian diposisikan, misal di sini. Nah, warnanya diubah. Juga bisa menjadi kuning, misal. Dan di sini ada opsi untuk transparan. Untuk mengtransparasi dari objek yang kita inginkan. Misal aku ingin mentransparasi bagian kuning ini. Yaitu tinggal lihat di atas, kemudian lihat elemen ini, transparasi. Dan kita transparankan. Nah, jadilah objek yang transparan sesuai dengan yang kita inginkan. Dan juga ada elemen lain yang kita rasa cukup sulit untuk kita membuat sendiri. Karena untuk mendesain sendiri sebenarnya itu lumayan rumit dan di sini sudah terbantu banget sama Canva. Misal saya ingin lampu gitu ya.
Nanti di sini ada opsi-opsi lampu, baik itu yang gratis maupun berbayar. Nah, ini contohnya. Kalau misal ada seperti gambar mahkota, ini berarti ikonnya berbayar. Kalau misal yang tidak ada ikon mahkota seperti ini, berarti itu gratis untuk digunakan. Kita bisa bebas memilih. Contoh di sini aku akan memilih opsi ini, elemen ini maksudnya. Nah, di sini bisa di setting juga sesuai tampilan yang kita inginkan. Nah, kurang lebih seperti ini, siap antar area Jogja. Sini juga aku udah bikin beberapa. Untuk gambar yang bergerak-gerak sendiri seperti ini, animasi, bukan animasi, elemennya bergerak juga bisa. Tinggal klik elemen, kemudian kita cari elemen yang bergerak. Bagian stiker. Stiker itu elemen yang bergerak. Nah, di sini ada stiker panas, stiker kata, stiker makanan, stiker bentuk. Kita tinggal pilih sesuai yang kita inginkan. Misal, saya ingin pilih stiker ini. Tinggal diklik saja. Nanti muncul di layar. Nah, seperti biasa bisa diubah ukurannya. Nah, jadi lebih kecil. Untuk gambarnya juga, objeknya juga bisa diubah posisi menjadi miring. Caranya tinggal diklik, kemudian ada semacam gambar atau elemen memutar, tinggal kita putar. Nah, bisa deh untuk menampilkan elemen yang bergerak sendiri. Di drag bagian ujung sampai besar. Nah, di sini kan bagian gambar yang tadi yang tahu tertutup. Kita bisa mengatur gambar tersebut untuk muncul kembali. Yaitu tinggal diklik posisi. Kemudian untuk saya kan lagi mengedrak pengaturan gambar yang warna. Warnanya saya mundurkan supaya gambar tahu itu muncul. Yaitu tinggal mundur, diklik mundur, sampai tahunya itu keluar. Nah, tahunya kan sudah keluar. Nah, seperti itu untuk pengaturan dari sebuah objek untuk maju mundur. Saya juga bisa mengubah kembali dari tahunya untuk mundur. Caranya posisi mundur. Tapi sini udah mundur sekali, jadi bisa dimajuin juga, maju. Supaya bagian segitiga yang tadi kecil ini lebih ke belakang. Nah, kurang lebih dari sharing untuk website Canvas seperti itu. Apakah dari Bapak-bapak ada yang ditanyakan? Rosit, mau tanya mungkin. Kalau biasanya kan kalau kita mau ngasih iklan kan kita nampilin kayak logo, nomor telepon gitu ya. Di Canva ada nggak ya kira-kira kalau misalkan simbol kayak telepon kayak gitu atau WhatsApp gitu-gitu mungkin? Oh, kalau misal logo, di sini beragam banget. Tinggal diklik elemen, kemudian ketik kata kunci yang kita inginkan. Misal HP. Dan nanti muncul opsi HP. Nah, ini contohnya HP. Ini kan berbayar. Kita bisa
memilih alternatif kata kunci lain, misal telepon. Nah, akan muncul telepon. Seperti itu. Nanti tinggal diklik atau di-drag, ketemu deh. Muncul di layar opsi telepon. Nah, misal di sini telepon, terus pengen nampilin nomor telepon. Ya sama, tinggal diklik teks seperti tadi, kemudian kita klik teks dan kita ketik nomornya. Misal 08 sekian sekian sekian. Nah, tinggal di-drag. Sudah deh jadi di pengaturan besar kecil udah sesuai yang kita inginkan. Seperti itu. Apakah dari bapak-bapak ada yang ditanyakan lagi? Rosid, kalau misalkan nanti mau downloadnya gimana ya hasil akhirnya itu mungkin tadi belum di ini ya, belum Oh dicontohin iya. ya? Oh iya benar. Oh iya benar. Untuk kita mendownload dari file yang kita sudah desain, lihat bagian atas yang biru-biru sini, kemudian ada tulisan unduh, kita tinggal unduh. Dan nanti muncul unduh. Nah, tinggal tunggu, terus kemudian muncul file yang kita unduh. Ya, seperti itu. Mungkin bila ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau teman-teman yang ingin menanggapi atau gimana? Rosid, aku mau nanya. Saya mau nanya, Rosid. Ya, monggo. Kalau misalnya nih, kita kan upload foto. Iya. Terus kayak fotonya itu masih kurang bagus gitu kan. Kita bisa ngedit fotonya itu langsung di Canva-nya nggak ya? Oh ya, sebenarnya untuk opsi edit foto di sini juga ada. Oh, ada ya? Nah, tinggal diklik gambar objek yang kita inginkan dan Iya. lihat bagian atas. Nah, di sini ada efek, filter, dan sesuaikan. Tinggal pilih yang sesuai preferensi kita. Misal di efek. Oh, ada efeknya juga ya? Nah, di sini ada pilihan juga efek untuk seperti apa. Ada yang berbayar, juga ada yang tidak berbayar. Kemudian untuk filter, seperti filter yang di aplikasi HP seperti itu, di sini juga ada. Misal di sini saya klik Epic, nanti gambarnya berubah jadi filter Epic. Kita juga bisa atur intensitas dari filter tersebut. Tinggal diklik, kemudian lihat bawahnya ada tulisan intensitas. Tinggal dikurangin atau ditambahkan. Baik. Saya di sini mau mengkurangkan. Nah, seperti itu. Kemudian untuk sesuaikan juga bisa. Di sini kalau misal ingin edit manual, misal dari foto yang kita hasilkan itu kecerahannya kurang. Di sini ada opsi kecerahan untuk menambah kecerahan. Tinggal digeser ke kanan. Kanan itu tandanya positif. Kalau kiri itu negatif, kita ingin mengurangkan bagian kecerahan. Jadi lebih gelap gambarnya. Nah, kemudian untuk kontras di sini, kontras itu perbedaan antara satu warna dengan warna lain. Nah, kita contohnya aku ingin menambahkan kontras tersebut dari objek, geser ke kanan. Gambar tersebut akan lebih kontras, warnanya akan lebih jelas perbedaannya. Untuk mengurangi perbedaan warna, tinggal di kontras, di drag ke kiri. Nah, kontrasnya lebih gelap, lebih putih. Seperti itu. Untuk saturasi di sini lebih mengatur pada ton warna. Warnanya tuh lebih digencarkan.
Untuk ke kanan berarti kita menambahkan tone warna yang lebih kuat. Nah, di sini warnanya menjadi lebih kuat, tahunya menjadi lebih kuning. Tadinya putih di sini, lebih putih. Kemudian ke kiri itu lebih putih karena tone warna tersebut lebih berkurang. Dan untuk rona, di sini rona itu untuk keseluruhan gambar tersebut seperti ada efek warna-warna seperti itu keseluruhan. Di sini ada pilihan warna. Yang tengah-tengah itu netral, ke kiri itu lebih merah, dan ke kanan itu lebih biru atau hijau. Nah, saya contohkan yang ke kanan. Nanti gambar berubah menjadi tone warna biru. Kemudian untuk buram, di sini bisa untuk ke kanan berarti gambar untuk lebih buram, dan ke kiri gambar lebih jelas. Nah, buram kan kalau ke kanan. Kalau misalnya ke kiri berarti gambar semakin lebih jelas. Keburamannya tidak ada. Dan untuk X-Process ini untuk tambahan dari Canva aja. Jadi kalau ke kiri itu warna lebih biru. Kalau ke kanan tone warna lebih kuning. Untuk vignette, di vignette itu seperti ada di pojok-pojok dari masing-masing di sini ada sisi gelap. Filter, semacam filter. Nah, di ujung-ujungnya kan semakin lebih gelap. Nah, misal aku ingin saya pengaturan di bagian 20. Nah, seperti ini. Nah, gambar akan seperti ini kalau vignette. Oh ya, gambar juga bisa dipotong jika misal ada sisi yang tidak kita inginkan. Tinggal klik potong. Nah, kemudian diatur kepotongannya berapa. Misal saya ingin motong segini. Nah, diklik kembali. Nah, gambar akan terpotong. Kita juga di Canva juga ada opsi membalikan foto. Itu tinggal diklik fotonya, kemudian klik bagian atas balik. Mau horizontal atau vertikal itu tergantung preferensi. Misal horizontal. Nah, terbalik horizontal dan vertikal. Nah, seperti itu kurang lebih. Untuk efek transparan bisa dilihat di bagian kanan, yaitu di sini transparasi. Bisa ditransparasi, misal. Nah, semakin ke kiri berarti semakin transparan, dan ke kanan berarti semakin tidak transparan. Nah, seperti itu kurang lebih. Baik, terima kasih ya Rosid.